Kalau sahih memenuhi semua rukun dan syarat dan rukunnya. Kalau batil tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, dalam pertemuan yang keempat ini, perlu saya sampaikan ada kekurangan yang dulu saya jelaskan, yaitu masalah kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang baru saya sampaikan adalah 5, yaitu akidah, kemudian ubudiyah, kemudian khuluqiyah, muamalah, kemudian al-akhbar. Mestinya 6. Yaitu yang nomor 6 adalah kauniyah. Kauniyah itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu alam. Bahkan yang berhubungan dengan ilmu alam di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada yang berhubungan dengan ubudiyah dan akidah. Di dalam ilmu alam ini akan meliputi segala makhluk Tuhan, dari binatang, manusia, dan makhluk-makhluk yang berada di angkasa, seperti bintang, matahari, dan bulan. Dan juga yang berhubungan dengan di bumi, seperti kandungan-kandungan bumi, baik yang ada di dalamnya seperti emas, perak, dan sebagainya. Dan yang berada di atasnya seperti pohon-pohon. Ini semuanya adalah berhubungan dengan ilmu alam. Ini Allah memerintahkan supaya kita pelajari semua itu. Di dalam Al-Quran ada ayat. Coba selidikilah unta. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sudat. Coba selidiki binatang-binatang seperti unta. Unta itu mempunyai suatu keistimewaan yang luar biasa. Ia mampu bertahan tidak minum 40 hari. Karena dia mempunyai persediaan air di dalam tubuhnya, yaitu di dalam punuknya. Semakin besar punuknya, semakin mampu membuat cadangan air yang lebih besar. Pemirsa yang kami hormati, tidak hanya unta, itu menunjukkan bahwa binatang-binatang, coba selidiki. Apa itu kerbau, apa itu sapi, apa itu segala macam, mempunyai keistimewaan masing-masing. Selidikilah gunung. Gunung itu mempunyai suatu kandungan yang berbeda-beda. Ada yang mengandung emas, perak,
dan macam-macam. Wa ila samai kaifa rufiat. Coba selidikilah angkasa. Kita tidak akan menghabiskan untuk menyelidiki makhluk Tuhan yang ada di angkasa. Bahkan di sana ditemukan suatu bintang yang sangat jauh sekali. Untuk mencapainya ke sana dalam kendaraan yang kecepatannya 150.000 per detik harus memakan waktu 1 juta tahun. Bayangkan betapa besarnya makhluk Allah yang telah diciptakannya. Di samping itu, kita disuruh menyelidiki apa yang terjadi di atas bumi. Pohon-pohon, binatang-binatang. Di dalam ayat Al-Quran ada disebutkan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu mimma'in wa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yatafakkarun. Coba tengoklah kejadian-kejadian Allah di alam ini. Angin bertiup ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Kapal-kapal yang meluncur di atas air laut. Selidiki pula kejadian-kejadian yang terjadi di bumi, yaitu dengan turunnya hujan. Dengan turunnya hujan itulah bumi menjadi makmur. Tapi bumi tidak akan bisa makmur kalau tidak disinari dengan matahari. Coba selidiki sinar matahari. Mempunyai kandungan yang luar biasa. Dan selidiki pula awan yang tergantung antara langit dan bumi. Mereka tunduk kepada perintah-perintah Allah. Kemana yang dikehendaki Allah. Untuk menggiring, membawa hujan ke tempat-tempat yang dikehendaki. Pokoknya kalau kita selidiki masalah kauniyah atau alamiah ini, ilmu alam ini, di dalam Quran lebih banyak daripada yang berhubungan dengan tadi, yaitu ubudiyah dan khuluqiyah. Pemirsa yang kami hormati, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami lanjutkan untuk meneruskan kelanjutan dari keterangan saya dalam pertemuan yang ketiga. Masalah al-ahkam. Dulu sudah saya sampaikan. Al-ahkam itu satu adalah al-hakim. Ialah yang membuat hukum, yang membuat aturan. Siapa yang berhak itu? Kemarin sudah saya sampaikan, ini haknya Allah dan Rasul-Nya. Ini yang berhubungan dengan agama. Jadi masalah yang berhubungan dengan agama, kita harus berpegang kepada dua sumber ini. Yaitu Allah
dan Rasul-Nya. Kedua inilah yang mempunyai hak untuk membuat satu hukum yang berhubungan dengan agama. Adapun hukum yang tidak ada berhubungan dengan agama. Nah, ini diserahkan kita semua. Terserah kita. Contohnya, aturan-aturan lalu lintas. Atau aturan-aturan yang berhubungan dengan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Suatu contoh, mendirikan satu rumah, ya terserah. Itu tidak ada hubungannya dengan agama. Fa'amma min umuri dunyakum fa'alaikum. Dari Nabi, adapun masalah-masalah yang masalah dunia, silakan. Menurut kamu. Tapi wa amma min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau masalah-masalah itu berhubungan dengan agama, maka harus berpegang kepada hakim, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kemudian al-hukmu. Apa al-hukmu? Al-hukmu ialah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang dibuat oleh hakim, oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena Allah lah yang berhak membuat hukum. Nah, sekarang hukum di dalam agama itu ada dua hukum, yaitu hukum taklifiyah, hukum yang diciptakan Allah, yang harus diterapkan oleh manusia. Ini hukum taklifiyah namanya. Hukum taklifiyah itu, kalau menurut fikih ada 5. Tapi menurut usul fikih ada 9. Baiklah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Hukum taklifiyah. Satu adalah wajib. Kita semua sudah tahu wajib itu apa. Mungkin anak MI semua sudah hafal. Wajib itu ialah yang mengerjakan mendapat pahala dan yang meninggalkan mendapat dosa. Nah, hukum taklifiyah kedua adalah haram. Haram juga sudah biasa. Mengerjakan mendapat dosa, meninggalkan mendapat pahala. Tidak perlu kita komentari contohnya apa. Ya, sudah biasa. Wajib seperti sholat, haram seperti berzina, mencuri, dan lain-lain. Kemudian ada al-mandub. Mandub itu hanya dianjurkan. Yang mau mengerjakan pendapat pahala, yang tidak apa-apa. Ini mandub. Seperti puasa Senin Kamis, ya. Sholat hari raya, sholat rawatib. Nah. Kemudian ada al-makruh. Makruh adalah siapa yang meninggalkan mendapat pahala, yang mengerjakan tidak mendapat dosa. Imam Abu Hanifah membagi makruh ini menjadi 2 bagian. Makruh tahrim dan makruh tanzih. Nah, ini mungkin belum banyak yang mengerti. Kalau makruh itu dibagi menjadi 2.
makruh tahrim dan makruh tanzih. Nah, makruh tahrim itu ialah pekerjaan yang sudah hampir mendekati haram, tapi belum sampai haram. Ulama-ulama banyak yang menganggap bahwa merokok itu makruh tahrim. Tapi meskipun ada yang haram, tapi kebanyakan merokok itu adalah makruh, tapi makruh tahrim. Perbuatan yang hampir mendekati haram, tapi belum sampai haram. Kemudian apa makruh tanzih? Makruh tanzih itu adalah meninggalkan barang yang disunatkan. Mestinya sunat, tapi ditinggalkan. Itu makruh tanzih. Contohnya, membasuh anggota dalam wudhu. Itu disunatkan 3 kali. Kok dia membasuh hanya 1 kali atau 2 kali. Lah itu makruh tanzih. Jadi makruh tanzih itu meninggalkan barang yang mestinya disunatkan. Kamu disunatkan memakai baju kanan dulu. Itu sunat. Tapi kamu tinggalkan. Pakai baju kiri dulu. Nah, itu makruh tanzih. Atau kita naik masuk masjid. Disunatkan sholat sunat tahiyatul masjid. Kok kita masuk tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Makruh. Makruh tanzih. Kemudian ada al-mubah. Al-mubah itu sama saja meninggalkan atau mengerjakan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Contohnya makan, minum, mubah. Jadi kulu wasrobu itu hukumnya mubah. Nah, untuk selanjutnya di dalam usul fikih ada tambahan hukum azimah dan hukum rukhsah. Apa hukum azimah dan hukum rukhsah? Nah, ini mari kita perhatikan. Hukum azimah itu ialah suatu ketentuan atau cara yang harus dilaksanakan dalam keadaan normal. Contohnya apa? Dalam keadaan normal, hukum bangkai adalah haram. Nah, ini hukum azimah. Karena dalam keadaan normal, bangkai haram. Berbeda dengan rukhsah. Kalau rukhsah itu suatu ketentuan atau hukum yang dilaksanakan ketika dalam keadaan darurat. Itu namanya rukhsah. Menurut azimah, bangkai adalah haram. Tapi dalam keadaan terpaksa, bangkai menjadi halal. Karena tidak ada makanan lain. Nah, ini namanya hukumnya halal, itu namanya rukhsah. Mergo dalam keadaan tidak normal. Contoh lagi. Dalam bulan Ramadan, kita diwajibkan puasa. Ini hukum azimah. Keadaan normal kita harus puasa. Tapi dalam keadaan bepergian, nah,
Allah memberikan ketentuan boleh tidak puasa. Ini namanya rukhsah. Contoh lagi. Di dalam melaksanakan haji, wukuf yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ialah mulai zawal. Mulai zawal itu setelah zuhur. Awal wukuf itu mulai zuhur. Setelah zawal. Berakhir sampai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Ini azimah. Jadi tidak boleh orang wukuf menunggu malam. Karena situasinya dingin. Itu dalam keadaan normal. Nah, banyak orang-orang yang wukuf tidak ada masalah tapi senang wukuf malam. Itu tidak boleh. Dalam keadaan normal harus kita wukuf mulai zawal sampai terbenamnya matahari. Tapi Nabi Muhammad memberikan toleransi sampai subuh dengan sabdanya, man adraka wukufan qoblal fajri faqad adrakal hajjah. Siapa yang menangi wukuf sebelum fajar, dia masih menangi haji. Tapi ini bagi orang yang tertentu. Tertentu ada halangan. Dalam keadaan tersesat, dia sampai Isya belum sampai ke Arafah. Nah, baru jam 10 atau jam 11 dia baru datang. Tidak apa-apa, karena ada halangan. Itu rukhsah. Jadi setelah ghurubus syamsi sampai fajar itu ditoleransi karena ada sesuatu yang memaksa atau udzur. Nah, itu namanya rukhsah. Atau karena jauhnya. Karena dia akan ke Arafah sangat jauh umpamanya apalagi bingung tersesat. Di Arafah dia akan wukuf jam 11. Nah, boleh. Itu namanya rukhsah dalam keadaan terpaksa. Jadi ada hukum azimah, ada hukum rukhsah. Jadi hukum azimah itu hukum ketentuan yang ditentukan semula dalam keadaan normal. Tapi rukhsah itu ketentuan khusus untuk menoleransi yang mengalami keadaan tidak normal. Enak-enak, tidak ada apa-apa, tidak lesu makan babi, tidak boleh. Tapi kalau terpaksa tidak ada makanan lain, nah boleh, itu rukhsah. Kemudian selanjutnya, di dalam usul fikih ada hukum sahih dan hukum batil. Apa maksud dari hukum sahih dan hukum batil itu? Hukum sahih adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Maka perbuatan itu menjadi sahih, sah, benar. Jadi, apa Pak? Kalau yang disebut hukumnya batal atau salah, ialah perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi di dalam usul fikih ada tambahan lagi hukum yang sahih benar
dan hukum yang batal. Kemudian perlu saya sampaikan, apa bedanya sahih dan batil? Dan apa bedanya syarat dan rukun? Syarat itu harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pekerjaan itu. Contohnya, kita sholat. Sholat itu ada rukun dan ada syaratnya. Lah syarat itu harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Apa sebelum sholat harus memenuhi syaratnya? Satu, dia harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Sebelum sholat. Itu karena itu syaratnya sholat. Syaratnya sholat lagi, dia harus menutupi aurat. Jadi sebelum sholat tutupi dulu aurat. Itu syaratnya sholat. Di antara syaratnya sholat lagi, ialah sebelum sholat harus niat sholat. Jadi niat nutupi aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari hadas ini merupakan syarat dari sholat. Nah, kalau syarat itu sudah dipenuhi, kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, di dalam sholat itu banyak rukunnya. Apa yang dikerjakan di dalam sholat itu semua rukunnya sholat. Baik membaca Fatihah, baik ruku, sujud, i'tidal, dan sebagainya. Itu rukunnya sholat. Karena dikerjakan di dalam waktu mengerjakan. Itu namanya rukun. Kalau syarat sebelum melakukan sholat. Puasa pun demikian. Ada rukun dan ada syaratnya. Syarat puasa harus niat. Tidak makan sehari semalam tapi tidak niat puasa, tidak puasa. Lah rukunnya puasa harus mencegah makan, minum, dan lain-lain. Itu perbedaan antara sahih dan batil. Kalau sahih memenuhi semua rukun dan syarat dan rukunnya, kalau batil tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu contoh, orang sholat syaratnya tidak dipenuhi, dia batal. Untuk sholat, sholatnya batal, tidak jadi. Nah, pemirsa yang kami hormati, memang di dalam usul fikih itu banyak hal-hal yang perlu kita ketahui untuk merumuskan hukum-hukum Allah. Insya Allah dalam kaidah rumus-rumus itu akan sampaikan satu persatu. Ini baru hukum taklifi, belum hukum wadai. Jadi ada hukum taklifi yang saya sampaikan tadi, dan ada hukum wadai. Nah, insya Allah hukum wadai akan saya sampaikan untuk pertemuan yang kelima. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.